Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. Pada hari ini saya atas nama Imam Nur Aiman ingin memberikan materi MPLS untuk tahun ajar 2021-2022 berkenaan dengan pendidikan karakter. Kita perhatikan layar pada tampilan berikut. Biodata diri, nama Imam Nur Aiman, tempat tanggal lahir Sumeneb 11 Januari 1982, kemudian alamat Jalan Veteran Pamekasan, nomor HP ada di layar berikut. Kemudian pendidikan terakhir adalah S1 bimbingan konseling. Pendidikan karakter. Apa yang dimaksud karakter? Karakter kita dapat maknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan kerjasama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter juga dapat merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi setiap orang itu akan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Kita simak gambar-gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan beberapa karakter yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar ketika siswa merayakan kelulusannya. Kemudian ada gambar siswa yang tawuran, siswa yang kena tilang, siswa yang suka bermain game online, dan juga ada pejabat publik yang masih mencerminkan karakter-karakter yang tidak baik. Mahasiswa yang suka orasi, yang suka demo dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan juga ada tahanan dari kasus-kasus korupsi. Semua itu adalah cerminan dari karakter-karakter bangsa yang tidak baik. Kemudian kita kembangkan menjadi apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Bangsa ini mempunyai persoalan yang begitu kompleks. Di antaranya adalah bergesernya nilai etika dari setiap manusianya, adanya ancaman disintegrasi bangsa, kemudian melemahnya kemandirian bangsa, serta pudarnya nilai-nilai budaya yang ada di setiap suku-suku yang kita miliki. Juga disorientasi implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai berkurang di setiap pemuda-pemuda bangsa ini. Maka dengan itu, pemerintah membuat suatu kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah tentang pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan dari amanah Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Itu kebijakan pemerintah. Kemudian kebijakan yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dimulai dari tahun 2005 sampai 2025 nanti, yaitu tentang pendidikan karakter, ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Jadi kita sudah mengalami yang namanya krisis karakter. Untuk apa pendidikan karakter itu dijadikan sebagai landasan? Untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila. Kebijakan pendidikan karakter tersebut maka dirangkum menjadi sebuah pendidikan karakter yang merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, serta pendidikan watak untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan seluruh warga yang ada di sekolah, khususnya kalian sebagai calon-calon siswa baru di SMKN 1 Telanakan, untuk memberikan keputusan baik dan buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dilandasi dengan keikhlasan atau dengan sepenuh hati. Nilai-nilai karakter yang perlu kita miliki adalah nilai religius, jujur, disiplin, suka bekerja keras, kreatif. Jadi kita sebagai warga SMK harus kreatif, kemudian mandiri, demokratis, memiliki semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah air, yaitu tanah air Indonesia, menghargai prestasi siapapun itu atau prestasi dalam bentuk apapun itu, kemudian suka bersahabat dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita, memiliki sifat atau sikap toleransi dengan yang seagama maupun yang tidak seagama, cinta akan damai, gemar membaca atau literasi, peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Peduli sosial, rasa ingin tahu, serta yang terakhir adalah memiliki tanggung jawab. Semua nilai karakter yang ada di sini tuh menjadi penting dimiliki setiap individu, menjadi penting dimiliki setiap siswa, agar nantinya menjadi suatu bekal yang dapat menunjang pengetahuan kalian di masa yang akan datang. Penguatan karakter terhadap siswa SMK, soft skill, kemampuan berpikir, yaitu memiliki kegigihan. Jadi siswa diharapkan gigih dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam menyesuaikan perilaku dalam masyarakat, kemudian memiliki kerjasama yang baik dalam sebuah tim, berani mengambil keputusan, serta yang tidak lupa dan paling penting itu adalah disiplin, kemudian mampu bersikap kooperatif, saling membantu, saling memiliki toleransi, kemudian memiliki komitmen yang kuat. Mau kemana nanti kalian setelah keluar dari sekolah? Mau kemana kalian nanti ketika menapaki bidang studi yang lebih tinggi dari SMK? Kemudian yang terakhir adalah mampu mengambil inisiatif. Di situ juga ada penguatan karakter bagi siswa SMK adalah mampu mengefektivitaskan semua yang apa kita kerjakan. Waktu bisa kita maksimalkan, mutu bisa kita tingkatkan sebaik mungkin, kemudian prosedur sudah melewati SOP yang berlaku dalam sebuah pembuatan produk. Apa yang perlu kita miliki dalam itu, yaitu adalah budaya industri atau budaya kerja. Dan kita mampu berproduksi untuk menciptakan suatu produk yang inovatif, yang kreatif, dan masih jarang ada di dunia luar. Serta produk-produk yang kita buat itu memiliki sebuah daya saing.
Bagaimana cara kita mengimplementasikan pendidikan karakter? Yang pertama ada pembelajaran. Untuk pembelajaran bisa kita implementasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Jadi nanti guru-guru kalian itu akan memberikan pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan karakter di setiap mapelnya. Contoh, berdoa sebelum memulai sebuah pelajaran. Kemudian memberi salam. Itu adalah sebuah pendidikan karakter. Kemudian budaya sekolah. Dalam budaya sekolah, kita bisa melakukan dengan pembiasaan dalam kehidupan keseharian di sekolah. Saling sapa antar teman, memberikan salam ketika ketemu dengan guru, memberikan salam ketika masuk ke ruang kelas. Kemudian berbahasa dengan sopan dan santun ketika berbicara dengan guru dan orang yang lebih tua yang ada di lingkungan sekolah. Implementasi pendidikan karakter juga bisa dimasukkan ke dalam pengembangan diri, di mana nantinya kita akan implementasikan itu. Dalam pengembangan diri kita bisa mengimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Misal, ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Nanti kita akan diajari di mana pramuka itu bersikap disiplin. Itu sudah masuk ke dalam pendidikan karakter. Kemudian ada beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, banyak. Kemudian yang terakhir, implementasi itu bisa kita gunakan dalam kegiatan keseharian di rumah. Penerapan pembiasan kehidupan keseharian di rumah yang sama dengan di sekolah. Banyak anak-anak, banyak siswa yang sudah mulai lupa berbahasa Madura yang baik, berbahasa Madura dengan sopan kepada orang tuanya. Bahkan banyak anak-anak yang sudah lupa untuk berpamitan terhadap orang tuanya ketika dia mau berangkat ke sekolah. Nah, itu menjadi sebuah kesalahan. Itu menjadi sebuah kekurangan pada diri siswa-siswa kita. Maka perlulah kita memperbaiki dengan cara ketika kita mau berangkat sekolah, jangan lupa kita harus berpamitan dengan orang tua, mengucapkan salam, mencium tangan ibu dan bapak, baru kita berangkat ke sekolah. Yang kemudian adalah soft skill, pengembangannya. Di mana soft skill itu membutuhkan dukungan dari sebuah keluarga. Peran keluarga itu menjadi sebuah peran yang penting, yaitu pada pola keseharian di keluarga, pola hidup keseharian di keluarga, dan didikan-didikan yang ada di keluarga. Di keluarga pun itu tidaklah cukup, maka kita butuh juga yang namanya peran dari sekolah. Apa yang dibutuhkan dari peran sekolah untuk meningkatkan soft skill seorang siswa? Maka ditanamkanlah pendidikan karakter itu, ditanamkan ke setiap pribadi-pribadi siswa, bukan hanya diajarkan. Kemudian ketersediaan role model, ada sosok yang menjadi teladan bagi siswa. Ini loh guru yang baik, atau ini loh contoh yang baik. Maka kita sebagai makhluk sosial, kita harusnya mencontoh contoh-contoh yang baik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proses dari moral action menjadi action moral knowing. Jadi aksi-aksi kita dalam mempelajari role model tersebut bisa kita contoh dan terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah semuanya itu akan menjadi baik ketika semua siswa itu sudah mulai menerapkan yang namanya pendidikan karakter. Kita lihat foto-foto berikut. Contoh dari sebuah keberhasilan pendidikan karakter, outbound. Seperti apa itu outbound? Itu menciptakan sebuah kerjasama yang baik, teamwork. Kemudian ada pramuka di situ. Dalam gambar tersebut kita ditunjukkan bagaimana anak-anak itu berjajar rapi
mematuhi aturan-aturan yang ada dengan pakaian yang lengkap serta disiplin mereka yang tinggi. Kemudian ada gambar yang menunjukkan gambar paskibraka. Paskibraka itu melalui tahapan seleksivitas. Jadi ketika anak itu tingkat disiplinnya tinggi, maka anak itu bisa menjadi anggota paskibraka, dan itu akan membanggakan baik kepada keluarga maupun kepada sekolah. Nah, gambar berikutnya juga ada gambar wirausaha, di mana anak-anak SMK itu dituntut untuk bisa dan mampu membuat sebuah produk, tapi bukan hanya untuk membuat, mampu juga untuk memasarkan produk itu, dan produk itu menjadi sebuah produk yang kreatif yang tidak dimiliki oleh sekolah manapun, dan itu menjadi ikon dari sekolah kita yang sekarang ini. Kemudian ada tingkat prestasi dalam pendidikan, yaitu yang namanya karya ilmiah. Terakhir, ada sebuah kutipan dari seorang tokoh internasional, yaitu yang menyatakan bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Tapi mereka salah, karena karakterlah yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar tersebut. Tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Maka berimajinasilah kalian setinggi mungkin, dan mudah-mudahan kalian dapat mewujudkan imajinasi kalian. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan karakter. Kurang dan lebihnya nanti kalian bisa pelajari kembali dalam channel YouTube SMKN 1 Telanakan. Maka kita akhiri materi pendidikan karakter pada kali ini. Jaga kesehatan, jaga prokes, agar kita semua terhindar dari apa yang disebut oleh COVID-19. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.